Jadi memang, framing yang menyatakan bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memusyrikkan kaum muslimin, bahkan kesyirikan kaum muslimin pada saat ini lebih parah daripada kesyirikan orang dahulu. Yang dimusyrikkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bukan kaum muslimin, Mmm, ya kan? iya, Tapi yang memang melakukan kesyirikan. kesyirikan, ya. Orang kalau minta sama orang mati, minta langsung sama orang mati, Mmm, berdoa ke kuburan syirik nggak? syirik, Syirik. Jadi itu yang disyirikkan, bukan mensyirikkan kaum 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 muslimin. muslimin. Teman-teman sekalian, sejujurnya ini cukup mengejutkan ya, bahwa ternyata saudara kita yang istighosah ataupun tawasul tidak hanya dituduh syirik, tetapi juga dianggap bukan bagian dari kaum muslimin. Kita dengarkan satu kali lagi. Yang dimusyrikkan oleh si Muhammad bin Wahab itu bukan kaum muslimin, Mmm, ya kan? iya, Tapi yang memang melakukan kesyirikan. kesyirikan, ya. Orang kalau minta sama orang mati, minta langsung sama orang mati, Mmm, berdoa ke kuburan syirik nggak? syirik, Syirik. Jadi itu yang disyirikkan, bukan mensyirikkan kaum 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 muslimin. muslimin. Nah, padahal secara definisi, baik tawasul, istighosah, dan berdoa di sisi kubur solehin, itu semua sudah jauh berbeda. Anehnya, kami masih saja dituduh sebagai orang-orang yang berdoa bukan kepada Allah, tetapi berdoa atau meminta kepada mayit. Anda bisa menyaksikan banyaknya ulama-ulama terdahulu yang bertawasul dan berdoa di sisi kubur solehin pada video berikut ini. Begitu juga Al-Imam Mudzahabi yang terkenal sebagai murid dari Syekh Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa berdoa di sisi kubur solihin memang sebuah sesuatu yang mustajab. Lalu bagaimana mungkin beliau dianggap syirik apalagi bukan bagian dari kaum muslimin? Berapa banyak imam-imam terdahulu seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ibnul Muqri, Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Imam Al-Jauzi yang mereka semua bertawasul di makam orang-orang yang sudah wafat. Artinya tuduhan itu juga berkonsekuensi yang mana mereka semua berarti bukan bagian dari kaum muslimin. Ustadz, tidak mengapa antum tidak melakukan tawasul. Kami sama sekali tidak pernah mewajibkan itu. Toh waktu dan tempat mustajab doa itu banyak. Salah satu opsinya ada di makom solihin, tetapi bukan itu satu-satunya. Nah, pada kitab Ad-Durrus Saniyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwasanya dan kesyirikan ini adalah kesyirikan yang telah disebutkan oleh Allah telah merebak di seluruh permukaan timur hingga barat bumi, kecuali mereka golongan yang terasingkan dalam hadis. Sungguh saat ini mereka sangatlah sedikit. Jadi, jika yang tidak syirik saat ini dianggap sangat sedikit dan mayoritasnya adalah syirik, tentu statement Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Fa'idha ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam. Apabila kalian melihat perselisihan, maka perhatikanlah dan ikutilah kelompok mayoritas atau as-sawadul a'zam. Saya yakin Ustadz yang ada di video tadi niatnya tentu baik, berusaha menjawab video Ustadz Faris Baswedan yang tayang pada channel Nabawi TV berikut ini. Tetapi ternyata terbentur dengan fakta, sehingga pada akhirnya video tersebut justru mengkonfirmasi kebenaran yang disampaikan oleh Ustadz Faris Baswedan mengenai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah pentingnya kita saling mengingatkan, karena ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memang memiliki konsekuensi takfir dan sejarah penjarahan kaum muslimin oleh beliau perlu dibuka secara transparan, tidak perlu ditutup-tutupi. Tidak ada sejarah Imam Syafi'i, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan imam-imam lainnya yang ditutup-tutupi, tak terkecuali Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Antum semua tetap bisa kok menjadi pengikut ulama generasi salaf terdahulu tanpa harus mempertahankan ikut persepsi nyentrik ulama-ulama belakangan ini. Dan mohon digarisbawahi, meski kita berbeda dalam beberapa pandangan, tetapi kami sama sekali tidak pernah menganggap antum semua sebagai musuh atau membenci antum semua. Lawan diskusi hakikatnya adalah teman berpikir. Maka Al-Fakir berharap jadikanlah kami semua sebagai teman berpikir yang amat mencintai antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.